Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Fattah, semoga diberikan kesehatan, panjang umur semuanya, insya Allah. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini di tengah-tengah pandemi yang belum usai juga sampai hari ini, saya nggak terlalu mengikuti kasusnya COVID, jadi jumlahnya berapa sekarang saya nggak tahu. Sama kok, saya juga nggak mau tahu, Iya. pusing nggak bisa. Kalau sama tahu. Kewaspadaan tetap, Iya. kewaspadaan tetap, ya. Ya, doa itu buat saya wajib. Nanti keputusan akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita mudah-mudahan menjadi peredam dari wabah ini, karena doa-doa yang kita panjatkan pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah dan corona atau virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, halaman berapa ini? 62, 63 ya? 63 ya? Selamat. Halaman 63. Waktu-waktu salat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam ajaran agama kita ada 5 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain salat-salat sunnah. Selain salat-salat sunnah yang wajib saja 5 kali, ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, ini waktunya sudah ditentukan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'annantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa salat-salat itu, waktu-waktunya salat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan salat 5 waktu beserta dengan umatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril langsung juga menunjukkan waktu-waktu yang ditentukan di mana kita harus melaksanakan salat. Dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya di dalam hadis halaman 62. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril indal baiti marrataini fa shalla biya adh-dhuhra hina zalatis syams." Ini dalil tentang waktu-waktunya salat. Jadi tidak Rasulullah yang menentukan waktu-waktu salat itu, tetapi Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril waktu-waktu mulainya salat. Dalam 63, halaman 63 kita lihat. Mulai dari waktu zuhur. Mulai dari waktu zuhur. Waktu zuhri, halaman 63 sudah ya? Waktu zuhri idza zalatis syamsu ma lam yahduril asru, rawahu Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih tentunya. Waktu zuhur itu adalah apabila tergelincirnya matahari ke barat selama belum datang masa asar atau sebelum datang waktu asar. Kalau zaman dulu belum barangkali jam seperti ini belum banyak, maka para ulama bikin jam yang terbuat dari besi.
Itu waktu-waktu sholat tuh biasanya. Namanya bencet kalau orang Jawa. Bencet itu hanya batangan besi, batangan kira-kira panjang ini apa namanya? Jengkal ya? Ini ya, Ya jengkal ya. Sejengkal kira-kira. Panjangnya paling sejengkal. Itu ditaruh dibikin tugu, kemudian ada besinya di atas. Kira-kira sejengkal besinya. Itu untuk penanda waktu salat. Kalau di pondok-pondok biasanya ada, pondok-pondok tradisional itu lama itu biasanya masih ada. Itu namanya bencet. Bencet itu adalah waktu untuk menentukan waktu salat di pesantren ketika waktu-waktu salat itu datang. Kalau di sini dikatakan bahwa waktu zuhur itu adalah mulai tergelincirnya matahari ke barat sampai masuk waktu asar, sampai masuk waktu asar. Nah nanti waktu asarnya diterangkan di bawahnya lagi. Jadi ketika matahari itu persis di atas kepala istilahnya, persis di atas batangan besi ini. Jadi batangan besi ini nggak ada bayang-bayangnya sama sekali, karena matahari persis di atas. Jadi masih bayang-bayang masih di bawah persis. Itu belum masuk waktu zuhur, belum. Jadi zuhur itu masuknya setelah matahari bergeser ke barat, kemudian mulai ada bayangannya lagi besinya itu, mulai ada bayangannya lagi. Nah itu mulai masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada 3 waktu yang tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat. Kapan? Silakan mengaji. Ini bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Jadi waktu zuhur itu mulainya dari setelah matahari tergelincir ke barat, baru kita mulai waktu zuhur. Artinya bayang-bayang itu sudah mulai ada lagi. Berarti ketika matahari persis di atas kepala, bayang-bayang kita persis di bawah kita, itu belum masuk waktu zuhur. Dulu belum ada jam. Kalau sekarang sudah ada perhitungan, ada jam sehingga lebih mudah. Makanya jam. Kalau dulu orang jam masih jarang, ya, jam dinding masih jarang, orang masih belum banyak yang punya, makanya pakai jamnya itu. Ada 3 waktu yang dilarang sholat. 3 waktu yang dilarang sholat. Yang pertama adalah ketika terbitnya matahari. Matahari terbit baru nongol, itu tidak boleh sholat. Jadi subuh itu nanti keterangannya. Subuh itu ya selesainya itu sebelum matahari itu, sampai matahari itu mau terbit. Itu terbit sudah nggak boleh. Nggak ada waktunya subuh, sudah nggak ada maksudnya. Nggak ada waktu subuhnya. Nah kemudian pas yang kedua adalah matahari ketika persis di atas kepala. Bayang-bayang kita di bawah kita persis. Itu nggak boleh sholat. Kemudian yang ketiga persis ketika matahari terbenam ke barat. Mana barat? Persis tenggelam. Pas tenggelamnya nggak boleh sholat. Berarti waktu maghrib setelah matahari tenggelam. Ya, artinya ya nggak mungkin waktu maghrib itu persis pas tenggelamnya matahari. Nggak mungkin. Jadi perhitungan hisab waktu sholat itu pasti sudah diperhitungkan tenggelamnya matahari jam sekian, nanti setelah sekian menit baru masuk waktu maghrib. Ini 3 waktu itu yang dilarang. Waktu zuhur adalah mulai tergelincir matahari ke barat, bayang-bayang sudah mulai ada lagi, masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Halaman 63 Bu Haji. 63. Sambil jalan ya. Halaman 63. Ya. Jelas ya Bu ya. Jadi matahari masuk waktu zuhur, mulai matahari tergelincir sedikit ke barat. Ya. Kalau di atas kepala kemudian barat sedikit, bayang-bayang mulai ada. Bayang-bayang sudah mulai ada, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu asar. Sampai masuk waktu asar.
Tetapi ada beberapa waktu-waktu sholat yang istimewa. Ada waktu sholat yang biasa-biasa saja, ada yang makruh, ada yang haram. Waktu sholat itu kapan? Waktu yang istimewa itu ketika mulai masuk waktu zuhur, kita ambil tuh waktu istimewa, segera sholat zuhur. Itu yang paling istimewa. Afdalu ibadati ummati as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik ibadah umatku adalah sholat pada awal waktunya. Itu yang terbaik. Bagaimanapun juga, tetap sholat itu yang terbaik adalah ketika begitu masuk waktu, azan selesai, sholat sunnah qobliyah, kemudian beberapa menit kemudian jalan sholat zuhur. Itu yang terbaik. Yang biasa-biasa saja kalau sholat zuhur yang mulai jam 1:30 sampai jam 2 sampai 2:30, jam 2 lewat itu. Kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita suka, ya. Kalau ketiduran masih mending, Bu. Ini ini matanya masih melek. Sama melek. Ya. Jadi kita harus mementingkan waktu sholat itu sebenarnya. Karena apa? Karena sholat itu kan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kehidupan ingin berkah, jaga sholat. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah dijaga? Maksudnya jaga perintah-perintah Allah, jangan sampai ditelantarkan. Apalagi ditelantarkan, diundur-undur waktunya saja sudah nggak bagus, apalagi sampai ditelantarkan. Itu tidak bagus. Jadi yang terbaik, kata Nabi, as-salatu fi awwali waktunya. Salat itu yang terbaik adalah salat di awal waktunya. Yang biasa-biasa saja ya, kalau zuhur jam 1, setengah 2, jam 2 masuk setengah 3. Begitu masuk jam 3 sudah mulai makruh tuh. Kenapa? Sudah mendekati waktu asar. Sudah mendekati. Apalagi nggak ada kesibukan apa-apa, sholat zuhurnya jam 3. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Kalau sekarang ada, dirubah. Artinya dia harus, kita bisa dilukir aja, dilukir waktunya. Kalau memang bisa dilaksanakan pas azan, artinya azan selesai kemudian kita bisa waktunya kita pergunakan dengan baik. Sisihkan waktu sebentar untuk sholat. Selesai sholat berdoa, kembali lagi ke dagang kita, ke usaha kita, ke pekerjaan kita. Itu lebih berkah. Itu lebih berkah. Waktu haram kapan? Waktu haram itu ketika zuhur dilaksanakan di waktu asar. Sebenarnya kan sudah tidak boleh, tetapi karena kewajiban kita ya harus dilaksanakan. Namanya sholat qodho itu, Pak. Ya, kalau sudah masuk waktu asar berarti zuhurnya qodho. Kalau tidak ada uzur syar'i, uzur yang dibolehkan di dalam agama, maka mengqodho salat itu hukumnya berdosa. Seseorang santai kayak gini, santai. Kemudian ternyata salat zuhurnya lewat sampai masuk waktu asar. Dia kan belum melaksanakan salat zuhur. Walaupun masuk waktu asar, dia wajib melaksanakan salat zuhur. Kenapa? Menang zuhur belum dilaksanakan. Cuman bukan adaan lagi, tetapi jadi qodhoan. Bukan adaan tapi jadi qodhoan. Kewajiban dia melaksanakan salat wajib masih, berdosa dia meninggalkan salat zuhur sampai ke asar, itu berdosa. Jadi kewajibannya tetap harus dilaksanakan, dosanya dia dapat karena mundur-undur waktu salat itu. Ya, itu yang tak boleh. Jadi intinya itu. Kenapa Rasulullah SAW pesen banget, wanti-wanti banget tentang masalah salat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada Rasulullah itu apa? Bahwa amal yang pertama kali akan dihisab. Silakan. Nah, apa? Ya. Ya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pesan atau wanti-wanti banget masalah sholat? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada Rasulullah bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Begitu masuk alam mahsyar, dikumpulkan kita,
kemudian ada yaumul mizan, setelah dikumpulkan timbangan amalan kebaikan kita mulai dilaksanakan. Maka ketika itu yang pertama kali ditimbang, silakan. Pertama kali ditimbang itu masalah sholat kita. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali besok dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Idza saluhat saluhal amalu kullu. Ketika bagus ibadah sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap bagus semua amalan-amalan kita. Itu hebatnya sholat. Wa idza fasadat, tetapi ketika amalan-amalan sholat kita rusak, nilai rapotnya kita merah semua, fasadal amalu kullu, maka amalan-amalan semua yang kita lakukan selain sholat dianggap buruk semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya kita menjaga sholat ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sunnahnya di rumah, walaupun seandainya ada yang pergi ke masjid, ke musola, tidak masalah, selagi tidak timbul fitnah, karena itu sebagai bentuk dari syiar. Monggo silakan yang dekat musola, kemudian tidak timbul fitnah, silakan ke musola untuk mensyiarkan agama kita. Yang pengen di rumah pun tidak apa-apa. Tetapi kalau bapak-bapak, sunnah muakkadnya itu di masjid dan musola. Kalau sholat di rumah boleh? Tidak boleh. Cuma sebaiknya tempat terbaik waktu sholat wajib bagi laki-laki adalah masjid dan musola. Masjid itu tempat yang terbaik. Itu luar biasa. Bagaimana nggak luar biasanya? Satu ketika salah seorang sahabat itu tidak sholat jamaah subuh. Biasanya itu ketahuan banget kalau jamaah subuh itu di pojok. Hari itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lihat nggak ada. Satu hari nggak sholat jamaah subuh, itu Rasul cari orang itu kemana itu? Kok nggak ada? Jadi ternyata Rasulullah itu sama jamaahnya apal semua. Kalau saya kan nggak apal. Mungkin wajah-wajahnya saya tahu, tapi nama-namanya nggak hafal. Kalau Rasulullah sampai hafal namanya. Itu Sya'ban kemana? Itu kemana? Biasanya yang di pojok sana kemana? Hari itu tidak ikut jamaah subuh, dicari oleh Nabi. Kenapa? Karena memang biasanya jamaah, hari itu tidak jamaah. Ternyata besoknya lagi kok tidak jamaah lagi, sampai 3 hari berturut-turut sholat subuh tidak jamaah. Akhirnya Rasul bertanya, siapa yang tahu rumahnya si itu? Salah seorang sahabat kemudian mengacungkan tangannya, saya tahu ya Rasulullah, cuma jauh rumahnya. Perjalanan dari sini itu 2 jam. Aduh, dari masjidnya Rasulullah sampai rumah itu 2 jam. Berarti kalau mau jamaah sholat subuhnya jam 4, jam 2 sudah harus bangun. Tetapi karena semangat yang luar biasa, datang dia setiap hari. Maka oleh Rasulullah, ya walaupun 2 jam kita cari rumahnya dia. Kamu tahu? Saya tahu ya Rasulullah. Ditunjukkan 2 jam perjalanan sampai di sana disuruh berangkat. Sampai di sana mulai agak siang. Ternyata begitu diketok rumahnya, yang keluar istrinya. Begitu yang keluar istrinya ditanya, suamimu kemana? Sudah 3 hari ini tidak jamaah subuh. Maka oleh istrinya dijawab, ya Rasulullah, suami saya 3 hari kemarin meninggal ya Rasulullah. Jadi oleh ya Allah, sampai Rasulullah nggak tahu sahabatnya jauh, kan saking jauh. Dan beliau kalau berangkat itu sendirian. Ternyata oleh istrinya dijawab bahwa suaminya 3 hari yang lalu meninggal dunia. Oh ternyata oleh Rasulullah, ternyata nggak sholat subuhnya karena meninggal. Itu saking Rasulullah cintanya sama sahabatnya yang melaksanakan sholat jamaah, dicari satu-satu. Dan berhentinya sholat subuh jamaah ini karena berpisah dengan dunia. Itu subhanallah, luar biasa. Makanya oleh Rasulullah, ini ahli surga. Ini ahli surga. Kenapa? Karena bisa menjaga sholat subuhnya. Ya, karena bisa menjaga sholat subuh. Begitupun dengan Sa'labah.
Seorang yang tadinya miskin papa, nggak punya apa-apa, tetapi begitu kaya raya, punya banyak hewan ternak, punya kambing, punya unta. Tetapi ternyata beliau kadang-kadang meninggalkan sholat berjamaahnya dengan Nabi. Dicari oleh Nabi, kemana Sa'labah, kemana Sa'labah. Saking sayangnya Nabi dan saking pentingnya sholat berjamaah itu, sampai Nabi cari, kemana Sa'labah, kemana Sa'labah. Oh, sekarang Sa'labah sibuk ya Rasulullah. Hewan-hewannya sudah mulai banyak, sudah ratusan jumlah untanya, sudah ribuan jumlah kambingnya, sehingga dia nggak bisa jamaah lagi zuhur, nggak bisa jamaah lagi asar, maghrib masih jamaah, isya sudah mulai capek, akhirnya tertidur dia. Subuh karena capean nggak bangun, nggak jamaah. Oleh Nabi dipanggil Sa'labah, Sa'labah kamhir, ta'al, sini Sa'labah. Akhirnya oleh Nabi, dulu ketika masih miskin, beliau minta didoakan oleh Nabi jadi orang yang kaya. Jadi orang yang kaya. Oleh Nabi, jangan dulu Sa'labah, tidak bisa. Mendingan kamu miskin dekat dengan kami, bisa sholat berjamaah. Sekali gagal, 2 kali datang lagi, ya Rasulullah doain saya jadi orang yang kaya. Akhirnya 2 kali masih ditolak oleh Nabi. 3 kali datang dengan rayuan yang banyak, ya lumrah. Kalau orang masih belum punya, itu kalau ngerayu biar dia punya, itu luar biasa. Nah ya Rasulullah, kalau nanti saya kaya, saya akan jaga sholat saya dengan baik kok. Saya akan berderma kok, saya akan bersedekah banyak kok. Oleh Rasulullah, ya sudah, saya doain. Begitu didoakan, diberikan kambing yang sudah lagi hamil. Maka begitu lahir, berkahnya doa Rasulullah itu luar biasa. Luar biasa. Karena doa-doa Nabi itu Rasulullah luar biasa. Begitu didoakan, kambingnya yang lagi hamil itu lahiran, dan ternyata lahirannya itu banyak, 2, 3, 2, jadi cepat. Begitu sudah selesai, dikawinkan lagi, lahir lagi, jadi cepat sekali perkembangannya. Sampai akhirnya Sa'labah sibuk, zuhur nggak jamaah, asar nggak jamaah, maghrib kadang datang kadang enggak, sholat isya juga sudah mulai nggak jamaah. Dipanggil oleh Nabi, sini Sa'labah sini. Akhirnya oleh Nabi, kenapa kamu sekarang nggak jamaah? Iya Rasulullah, saya mulai sibuk dengan hewan-hewan saya. Maka oleh Rasulullah, Sa'labah, mendingan kamu jadi orang miskin tapi jaga jamaahnya, daripada kamu banyak harta tetapi jamaahnya kamu dengan kami jauh. Zuhur asar sudah mulai nggak jamaah kamu. Maka hari ini saya doakan kamu kembali menjadi orang yang dekat dengan kami. Satu persatu hewannya diambil oleh Allah. Ada yang mati, ada yang macam-macam. Akhirnya sampai kembali lagi Sa'labah seperti dulu. Jamaahnya rutin kembali, dan itu Rasulullah bangganya luar biasa. Itu saking muakkadnya jamaah, sholat jamaah bagi laki-laki. Ya Rasulullah sampai nyari sahabatnya yang nggak sholat jamaah siapa? Rasulullah yakin sholat, mereka itu di rumahnya yakin sholat. Cuma lebih bagusnya lagi sholatnya berjamaah. Sahabat Umar pun ketika ada salah seorang sahabatnya gara-gara sholat tahajud semalaman, gara-gara begitu sholat masuk isya dia tidur, tengah malam bangun, akhirnya dia sholat tahajud sampai menjelang subuh. Begitu mau subuh tidur dia karena ngantuk dia tertidur, nggak jamaah subuh. Oleh sahabat Umar dicari, ini sini mana? Nggak ada, ya Khalifah nggak ada. Disamperin ke rumahnya, ditanyakan sama istrinya, kemana suamimu, kemana? Ada wahai Khalifah, cuma karena semalaman dia tahajud menjelang subuh, ternyata dia tertidur, saya nggak berani bangunin. Akhirnya oleh sahabat Umar, beliau menyampaikan apa? Saya lebih suka dia sholat subuh berjamaah dengan kami daripada dia sholat tahajud semalaman tapi subuhnya nggak jamaah. Itu luar biasanya sholat jamaah. Kalau Nabi menyampaikan kan, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah maka pahalanya seperti orang yang melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Artinya mulai tenggelamnya matahari sampai terbit matahari dia sholat, ya, salam bangun lagi, nggak pernah berhenti. Masih lebih bagus sholat subuhnya berjamaah. Itu luar biasanya. Maka ibu-ibu yang
punya anak laki-laki, masih punya suami, bangunin ya, pada bangun. Itu sih kamu sendiri nggak dibangunin jalan, Ya. lagi digobrak-gobrak juga. Ya. Yang Bangunin. Jadi insya Allah berkah banget. Orang yang sholat subuh berjamaah itu berkah. Mandi pagi, bangun pagi itu keberkahan Allah buka dari pintu langit, dari pintu langit dan dari bumi. Allah bukakan pintu keberkahan itu bagi orang yang bangun pagi-pagi. Maka ada istilah orang Jawa bilang apa? Kalau bangunnya kesiangan, rezeki kita bertok ayam. Diambil sama iya, karena keduluan. Iya. Makanya kemarin saya sampaikan Bu, itu janda punya anak 16 aja masih bisa ngasih makan ayam. Ya, ya kan suaminya kemana? Jagonya kemana? Ketika punya anak pada netes semua 16 ekor, suaminya mau kabur kemana tuh? Tapi nyatanya dia bisa menghidupi 16 anaknya loh. Kenapa? Ketika diusut punya usut ternyata ayam nggak pernah kesiangan. Iya, emang tepat. Jam 3 udah bangun. Iya. Ayam itu nggak pernah kesiangan. Jam 3 itu udah mulai anak-anaknya bangunin, yuk jalan. Yang penting berusaha dia dengan kakinya yang hanya 4 jarinya kan 4 kalau nggak salah. 4 kali 2 cuma 8 jari dia punya. 16 anaknya bisa makan semua. Ternyata resepnya itu jangan kesiangan. Kita pun insya Allah sama. Kalau subuhnya nggak kesiangan berkah. Kalau dia biasa jam 3 bangun ya jam 3. Insya Allah. Kalau kita, apalagi kalau kita niat umpama subuh sekarang jam 4:44 sudah siang, itu kan udah hampir jam 5. Kalau kita bangun jam 5 itu masih waktu istimewa sholat subuh itu. Jam 5 kita bangun itu masih istimewa karena baru 1/4 jam. Gitu kan? Kalau masih istimewa. Bangun jam 5 itu sudah alhamdulillah. Apalagi kalau subuhnya bisa berjamaah. Belum mandi kita sehat di pagi hari. Ozon di pagi hari, udara di pagi hari itu lebih dari oksigen kualitasnya. Kualitas udara di pagi hari itu sangat baik buat kesehatan kita. Maka orang yang jalan pagi, sholat subuh berjamaah, rumahnya jauh, dengan jalan kaki kemudian dia ambil nafas, dengan mondar mandir pagi, itu luar biasa. Insya Allah sehat walafiat. Itu yang pertama itu ya. Jadi waktu zuhur, kembali lagi, waktu zuhur itu bukan mulai dari matahari persis di atas kepala kita, bukan, tetapi ketika mulai condong ke barat sedikit, sudah mulai ada bayang-bayangnya, kita masuk waktu zuhur, selesai sampai waktu asar. Nah, kita masuk waktu asar itu di mana? Yang kedua, waktul asri malam taghrubis syams. Rawahu Muslim. Asar waktunya sebelum terbenam matahari. Asar itu waktunya sampai sebelum terbenamnya matahari, bukan pas terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Nah, mulainya kapan? Mulainya dari habisnya waktu zuhur. Habisnya waktu zuhur kapan? Ketika bayang-bayang kita itu sama panjangnya dengan tingginya kita. Kalau ini 1 jengkal, besi yang bencet yang kita pasang itu 1 jengkal, maka bayang-bayangnya juga sudah 1 jengkal, masuk waktu asar. Jadi panjangnya sama. Kalau 1 meter, ya ini 1 meter bayang-bayang, masuk waktu asar. Nah, mulai dari situ masuk waktu asar terus sampai sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum, bukan pas tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam, pas tenggelam, larangan sholat. Kita nggak boleh melaksanakan sholat. Maka ada agama Konghucu ya, penyembah matahari itu di Jepang, Shinto penyembah matahari. Kalau dulu ada namanya Bilqis, Ratu Saba di zaman Nabi Sulaiman.
Ada seorang ratu yang punya kerajaannya luar biasa makmur, rakyatnya hampir nggak ada orang miskin di sana. Sabah itu kalau sekarang di Yaman, ada di Yaman. Itu dia punya kerajaan yang makmur, tetapi sayangnya satu, dia dan rakyatnya tidak menyembah Allah, tetapi menyembah matahari. Dalam Al-Quran surah An-Naml, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, dan seterusnya. Ketika burung hudhud diinspeksi oleh Nabi Sulaiman, nggak ada. Nabi Sulaiman inspeksi mendadak, sidak. Begitu lagi sidak, ternyata ada satu yang nggak ada, burung hudhud nggak ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau dia kembali kemudian tidak menyampaikan argumentasi yang benar, tidak menyampaikan alasan yang benar, saya sembelih dia. Itu Nabi Sulaiman, saya sembelih dia. Tetapi begitu burung hudhud datang, dari mana kamu? Kenapa terlambat? Kenapa ditanya macam-macam? Akhirnya dia mengeluarkan jawaban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman, saya barusan jalan, terbang sampai ke negeri Sabah. Di Sabah itu ada sebuah kerajaan besar dipimpin oleh seorang ratu perempuan. Kalau ratu kan pasti perempuan. Dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaannya makmur luar biasa, rakyatnya subhanallah. Sayangnya satu, wahai Nabi Allah, mereka, ratu itu dan bala tentaranya, rakyatnya tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah matahari. Mereka menyembah matahari. Maka oleh Nabi Sulaiman dikirimi surat. Itu satu-satunya yang tidak ada ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat Al-Quran. Masuk dalam ayat Al-Quran itu kalimat yang ada di dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Sabah, yang isinya pertamanya nulis bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Ratu Sabah, saya ajak kamu untuk masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kamu harus takluk kerajaanmu dengan kerajaanku. Maka Ratu Sabah ketika, dan itu yang mengirimkan burung hudhud. Yang mengirimkan itu burung. Jadi cerita burung mengirimkan surat itu sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Karena memang Nabi Sulaiman kan tidak hanya menguasai bahasa binatang. Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai bahasa binatang, tetapi semua hewan itu dikuasai bahasanya oleh Nabi Sulaiman. Enggak semut, enggak gajah, enggak burung, enggak kucing, semua Nabi Sulaiman paham. Makanya satu ketika sedang berjalan, kemudian ada ratu semut yang gelagapan karena anak buahnya lagi nyebrang jalan. Ternyata Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat. Si ratu semut ini ngomong sama tentaranya ini, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuk kalian. Kata ratu semut itu, masuk cepetan masuk kalian. Jangan sampai keinjek oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, wa hum la yash'urun. Sementara mereka enggak menyadari sudah nginjek kalian, cepetan. Oleh Nabi Sulaiman dilihatin, kemudian dipanteng terus sampai beliau di dalam Al-Quran itu fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman itu sampai senyum yang dengan tabassam. Tabassam itu senyum yang sampai giginya terlihat. Sampai Nabi Sulaiman itu apa sih istilahnya ya? Tertawa, tapi tertawa enggak terbahak-bahak ya, Bu. Senyum yang agak lebar. Melihat, mendengar Ratu Semut itu mengatakan, udkhulu masakinakum. Cepat kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman wa junuduhu dan bala tentaranya wa hum la yash'urun. Sementara mereka enggak menyadari sudah nginjak-injak kalian. Maka oleh Nabi Sulaiman berhenti dulu, stop dulu. Karena bala tentaranya enggak tahu ini ada apa, stop, enggak ada apa-apa di depan. Lalu oleh Nabi stop dulu.
Begitu sudah pada beres semua, sudah nggak ada semut satupun, Nabi Sulaiman lanjutlah. Ternyata ketika ada yang tanya, kenapa Nabi Allah tadi berhenti? Kalian tidak tahu, di depan kita ada barisan semut yang lagi kocar kacir gara-gara mereka takut dengan kita, takut keinjek sama kita. Itu Nabi Sulaiman. Artinya ketika burung hudhud diperintah oleh Nabi Sulaiman menyampaikan surat untuk mengajak Ratu Bilqis masuk Islam, itu yang mengantarkan burung hudhud sampai di sana, dijatuhkan di dalam istananya Bilqis, kemudian dibaca oleh Bilqis. Oh, ini dari Nabi Sulaiman, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Fatihah kan kita masih ikhtilaf, Bu. Artinya saya meyakini, termasuk saya yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Fatihah. Sementara kan ada saudara-saudara kita yang tidak meyakini Al-Fatihah itu Bismillah nggak masuk. Tetap 7 ayat, tetap as-sab'ul matani, tetap 7 ayat, tetapi Bismillah tidak masuk. Mereka mengkategorikan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Yang Bismillah nggak masuk. Tapi jumhur ulama Bismillah itu masuk dalam ayat dari surat Al-Fatihah. Walaupun yang dibacanya kadang-kadang pelan ya. Kadang-kadang Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Lepas dari itu, dia meyakini, perhatikan, Bismillah itu bagian dari Fatihah. Tetapi sebagian yang lain masih ada yang tidak meyakini Bismillah itu bukan dari bagian Fatihah. Tetap 7 ayat, tetapi ayat 7 dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sendiri 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga sendiri. Ini bagian. Kalau kita kan yang Bismillah masuk, berarti ayat 7-nya panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Betul? Lepas dari itu, kalau yang masuk di dalam ayat adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah. Kirimkan Ratu Bilqis, kemudian Ratu Bilqis menerima surat itu, ternyata beliau malah mengirimkan utusan kepada Nabi Sulaiman yang membawa upeti, membawa banyak perhiasan. Oleh Nabi Sulaiman ditolak. Dalam pikiran Ratu Bilqis, kalau dia seorang nabi, dia nggak butuh harta. Kalau sampai dia menerima perhiasan dari kami, dia bukan utusan Tuhan. Tetapi ternyata oleh Allah ditakdirkan beda. Ketika 2 orang utusan membawa perhiasan itu datang kepada Nabi Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman belum ada apa-apanya. Karena Nabi Sulaiman jauh lebih makmur daripada kerajaan Saba. Disuruh balik, kemudian ternyata ketika balik sampai ke rumah, lapor begini-begini, istananya luar biasa besar, bikin penasaran ratunya. Akhirnya Ratu Bilqis bertanda, mulai jalan. Hebatnya lagi, Nabi Sulaiman punya pasukan. Pasukan itu lumayan cepat kerjanya. Ada pasukan jin, kerjanya itu luar biasa. Tetapi ternyata di atas jin itu masih ada yang lebih hebat lagi. Siapa dia? Seorang manusia. Karena begitu Ratu Bilqis berangkat dari Sabah menuju kerajaan Nabi Sulaiman, ternyata Nabi Sulaiman tahu dia mau ke sini, Bilqis mau kemari. Karena Hudhud sudah memberitahukan dia sebentar lagi mau kemari, wahai Nabi Allah, lagi dalam perjalanan. Maka oleh Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian pasukanku yang bisa membawa singgasananya Bilqis kemari sebelum dia datang? Sebelum Bilqis sampai ke keraton kita, ke istana kita, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya kemari? Ifrit menjawab, saya bisa, wahai Nabi Allah, saya bisa bawa singgasananya Bilqis. Anda duduk, sebelum Anda bangun, singgasana sudah datang, sudah nyampe. Cepat. Dari Yaman, dari Sabah ke Mesir itu lumayan jauh. Tetapi oleh Ifrit itu Nabi Sulaiman duduk,
Sebelum bangun itu kursi sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, ada bisa yang lebih cepat? Kata seorang ahli hikmah namanya Asif, seorang manusia biasa namanya Asif. Beliau mengacungkan tangannya, kemudian ya Nabi Allah, ya Rasulullah, saya sanggup. Seberapa cepat? Sebelum kedipan mata Anda berkedip, itu sudah sampai di sini singgasananya. Jadi begitu Nabi Sulaiman baru mau ngomong, baru mau kedip, itu singgasananya sudah di depan mata. Luar biasa. Artinya apa? Seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan ketaatannya kepada Allah, Allah pasti akan melebihkan dia dari yang lain. Artinya ifrit saja kecepatan dia terbang ke Sabah untuk membawa singgasananya Bilqis perlu waktu. Nabi Sulaiman duduk, kemudian bangun, baru nyampe. Kalau ini secepat kedipan mata, itu mata kedip melek sudah ada, itu luar biasa. Nah, ketika singgasana itu ada, kemudian dipoles lagi oleh Nabi Sulaiman, poles dia, percantik lagi singgasananya, lapisi dengan emas, taruh di sini. Gak lama Ratu Bilqis datang, kemudian disambut dengan bentuk kesambutan kenegaraan sampai masuk ke dalam istana. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, apakah singgasanamu seperti ini wahai Ratu Bilqis? Dilihatin, diperhatikan, ini seperti punya saya, cuman ini lebih bagus, karena ini berlapis emas, karena saya enggak. Kata Nabi Sulaiman, ini punyamu. Masa iya? Saya punya pasukan yang cepat, gerakannya luar biasa, dan kalau kamu sampai nggak mau tunduk dengan kami, kerajaan akan saya taklukkan hari ini. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya Ratu Bilqis menyadari kelemahannya, dan hari itu juga dia mengatakan, inni aslamtu ma'a Sulaiman. Hari ini aku berislam. Hari ini aku mengikuti agama Islam bersama dengan Nabi Sulaiman. Itu luar biasa, dakwahnya luar biasa. Nah, ini penyembah matahari. Jadi beliau dan rakyatnya dulu itu nggak menyembah Allah, Ratu Bilqis itu. Tapi setelah diislamkan oleh Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis dan rakyatnya menjadi penyembah Allah. Sampai hari ini Yaman itu terkenal dengan banyak orang-orang saleh di sana. Ada Hadramaut, ada Tarim. Yang kita kenal sekarang yang sudah mendunia adalah Habib Umar bin Hafid yang menjadi gurunya para ulama di negara kita nih, khususnya nih. Yang pada mahasiswa kita yang belajar ke Yaman, rata-rata mereka mondoknya di Darul Hadis apa namanya, punya Habib Umar bin Hafid di Tarim. Itu banyak di sana orang-orang soleh. Ada pemakaman di Tarim itu, di Hadramaut itu yang isinya ribuan waliullah dimakamkan di situ. Enaknya menjadi orang soleh itu apa? Ketika sudah meninggal banyak yang doain. Itu enaknya. Orang datang. Nah, sekarang nggak usah ke sana-sana. Habib Kuitang saja, Sikini, ke Kuitang, ke luar Batang, gitu kan? Itu orang-orang soleh semua. Ketika meninggal, sampai meninggalnya pun masih didatengin orang. Artinya nikmatnya sampai ke sana. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afahu. Karena kesolehan. Coba kalau ada orang yang mohon maaf belingnya luar biasa. Tahu beling? Apa beling? Bandel. Ya, bandelnya luar biasa. Lewat kuburannya aja takut kita. Kenapa? Serem aja gitu. Iya kan? Coba kalau jadi orang soleh, nggak ada ketakutan sama sekali. Ketika kita jalan di samping orang-orang makam orang-orang soleh, kita malah merasanya tenang, enak, nyaman. Apalagi ditunjang dengan tempat yang enak untuk bermalam, untuk berzikir di sana. Luar biasa. Saya lama nggak keluar Batang. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan
Saya keluar Padang, ternyata di luar Padang sudah luar biasa nikmat untuk berzikir di sana. Iya, luar biasa nikmat untuk berzikir. Jadi sempatkan waktu untuk berzikir di depan orang-orang saleh, di depan orang-orang saleh. Tetapi mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Ketika kita berziarah kemana-mana, hari ini, hari itu, terus sampai Wali Songo kita udah ziarah semua. Sementara kuburan ayah ibu kita nganggur. Mohon maaf sekali lagi. Kuburan ayah ibu kita nganggur, nggak pernah kita ziarahin. Alhamdulillah. Jangan sampai ziarahi ayah ibu kita dulu kalau mau berangkat ziarah. Ya. Jangan kita ziarah kemana-mana, Wali Songo udah bolak-balik kita ziarahi, ternyata kuburan bapak ibu kita belum pernah sama sekali. Itu dia. Sampai rumputnya tumbuh sampai tinggi-tinggi. Kenapa? Karena nggak pernah kita urusin. Aduh. Ya. Dirubah. Karena keberkahan kita itu kan ada di orang tua kita. Ya, yang masih ada orang tua masih berada di tengah-tengah kita, itu luar biasa. Selalu minta doa sama kedua orang tua itu harus buat saya harus. Adanya saya seperti ini bisa ke Jakarta itu karena izin orang tua. Karena seandainya ketika itu saya izin sama ayah dan ayah nggak memperbolehkan saya ke Jakarta, saya nggak mungkin ke Jakarta. Pilihan saya Wonosobo untuk terus di pesantren atau ke Jakarta. Kata ayah, setelah sore saya tanya, besok paginya baru jawab Jakarta. Saya udah nggak bisa jawab lagi. Siap, Jakarta. Terus nanti saya gimana? Nggak usah nanti. Itu urusannya Gusti Allah. Itu urusannya Gusti Allah. Sekarang kamu Jakarta. Sudah jalan. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah pindah tempat. Sudah 25 tahun. Kenapa? Karena nggak ada yang mau. Karena nggak laku saya di tempat lain. Jadi ya saya terus selama 25 tahun. 97 saya datang sampai hari ini. Sampai hari ini saya 2021 saya masih di Baitul Taqdis. Saya yakin ini karena doa dari orang tua. Saya yakin karena ini doa dari orang tua. Nah, makanya yang masih punya jangan pernah jauh. Yang sudah meninggal datangin kuburannya. Paling enggak mungkin sebulan sekali. Kalau sempat sebenarnya seminggu sekali. Seminggu sekali lah. Itu setahun sekali. Kalau itu setahun sekali. Ya, kalau itu setahun sekali. Iya. Iya. PPKM. Bukan. Barangkali kita mau diingetin PPKM-nya, Bu. Ya, jadi itu waktu asar kembali lagi. Sampai kemana-mana? Jam berapa itu? Ini jamnya soalnya? Jam 11 kurang 6. Ya, jam 11 kurang 6 menit. Baik, kembali lagi. Jadi Ratu Bilqis bukan penyembah Allah ketika belum diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Mereka masih penyembah matahari, Maka dalam Islam tenggelamnya matahari itu tidak diwajibkan, bahkan dilarang. Waktu yang dilarang untuk salat. Maka waktu asar itu habisnya sebelum tenggelamnya matahari. Begitu matahari udah tenggelam, ini ufuk nih, dan ini matahari mulai tenggelam. Nah, sudah nggak kelihatan, ini nggak boleh, pas di sini nggak boleh. Jadi sebelum tenggelamnya masih di sini masih boleh. Begitu tenggelam dari ufuk, mulai nggak kelihatan, nggak boleh nih pas gitu. Begitu turun, sudah beda waktu lagi. Jadi kita masuk waktu maghrib. Satu lagi ya, Bu. Waktul maghribi, kita lihat yang ketiga. Waktul maghribi malam yaghibis syafaq, rawahu Muslim lagi. Waktu maghrib itu sebelum hilang syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu mega yang merah. Mega merah. Nah,
ketika matahari sudah tenggelam, gitu, nanti akan timbul merah, ya kan? Jadi timbul mega merah. Terus, nah mulai dari timbul mega merah itu setelah matahari tenggelam, sudah tenggelam beberapa saat, baru masuk maghrib. Baru masuk maghrib. Nah, kapan waktu maghrib ini selesai? Sampai hilangnya syafaq. Syafaq itu mega, tanda sore sudah, tanda siang itu sudah mulai hilang, sudah tidak ada. Syafaq itu mega yang merah yang bekas sinar matahari deh, bekas sinar matahari. Jadi ya pantulannya. Ketika dia sudah mulai tambah turun kan gelap tuh. Nah, sudah semakin gelap itu kira-kira kalau di jam ya 1 jam lah setelah maghrib. Ya. Makanya waktu maghrib itu pendek, ya, sama dengan waktu subuh nanti. Waktu subuh juga pendek, maghrib juga pendek. Cuma bedanya kalau maghrib itu sunnah didahulukan jamaahnya. Jadi nggak perlu begitu azan, selang beberapa menit segera jamaah di masjid ya, di masjid. Kalau subuh sunnahnya diakhirkan. Jadi kalau subuh Nabi itu kalau subuh nggak pernah begitu sholat subuh 2 menit 3 menit langsung sholat, enggak. Tapi Rasulullah kalau subuh itu sampai beberapa saat, sampai nanti Bilal, ya Rasulullah sudah siap, jemput dari rumahnya, kemudian beliau mengimami sholat subuh. Itu jaraknya lumayan lama. Makanya kalau subuh nggak usah terburu-buru jamaahnya, yang punya musola, jangan terburu-buru jamaah subuhnya. Usahakan agak diakhirkan sedikit. Kalau di kampung ada puji-pujian namanya, ya kan? Setelah azan mau mati ada pujian untuk mengundang orang biar pada bangun. Ayo segera bangun. Kenapa? Karena kadang-kadang memang kalau namanya orang nggak biasa bangun pagi itu, suruh bangun pagi berat. Iya, beratnya masya Allah deh, masya Allah beratnya. Kalau yang nggak terbiasa, tapi kalau yang sudah mulai terbiasa, jangankan subuh jam 2, jam 3 bangun aja udah. Iya, umur kita barangkali udah jam 3 bangun udah susah untuk tidur. Ketika kita sudah mulai bangun ya sudah melek sampai pagi. Paling hanya lenggat ngantuk. Untuk tidur pulas lagi susah. Iya. Kalau anak muda kan enak, bangun malam sudah tidur lagi masih oke. Masih lelap, masih nyenyak. Tidur lagi kadang-kadang. Ya, masih nyenyak. Tapi kalau kita begitu paling lenggat. Biasalah kalau itu biasa. Tapi makanya diusahakan kalau Nabi itu sholat subuhnya agak lama dari azan. Jarak antara azan ke iqamah itu lumayan lama. Makanya jamaahnya juga banyak. Jadi kalau kita punya musalla, di samping musalla atau suami kita menjadi pengurus musalla, kalau subuh agak dilamain sedikit enggak apa-apa. Paling enggak 7 menit, 8 menit sampai 10 menit ya setelah azan. 10 menit setelah azan itu masih jarak yang lumayan cukup. Karena kasihan juga kalau yang lumayan besar pahalanya, lumayan besar. 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya deposito miliaran di bank, bukan. Tapi kita yang bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kita yang paling kaya. Kenapa? Orang dunia kita punya kok. Dunia kita punya, bahkan bisa lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu Rasulullah SAW. Sekarang belum terasa, betul. Kita masih di dunia, belum terasa. Besok begitu kita masuk di alam barzakh nih, yang mohon maaf hampir berita tiap hari kita dengar innalillah. Masya Allah, saya beberapa grup di WA tiap hari bergantian. Sehari bisa 5 kali saya dengar dari grup ini orang ini. Makanya sekarang Bu, mohon maaf, nggak usah lari kemana-mana. Di mana-mana sama. Dari sini, dari Jakarta nih, lari ke kampung. Ternyata di kampung kasusnya malah banyak.
Bisa jadi. Itu di Dari Jawa juga sama. di daerah lagi lumayan tinggi. Daerah lumayan tinggi. Saya hampir tiap hari di daerah Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Jeporo, tiap hari ada ini. Bukan orang lain, saudara-saudara dari teman-teman. Sekarang asal dengan masalah itu saya udah rasa asal siapa Ya. udah miris Soalnya Jadi ada sekarang, kurang pelita. jadi sekarang tinggal ikhtiar kita. Kita ngaji sebenarnya kayak begini, tidak ada masalah. Selagi ikhtiar kita masih, saya mohon maaf karena saya jauh, saya nggak pakai masker dan alhamdulillah sampai hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah sampai hari ini. Kita jaga protokol kesehatan itu penting. Tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kepasrahan kita kepada Allah itu jauh lebih penting. Orang yang punya sehat dengan ketakutan berlebih kena. Ini pasien terlalu banget takut sama COVID. Berani banget jangan, takut banget juga jangan. Wong COVID itu juga makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah. Orang menghindar seberapa jauh pun kalau memang sudah ditakdirkan meninggal aja. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jumu'ah. Katakan ya Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya orang-orang yang lari dari kematian itu. Wa innal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau sudah datang kematian itu pasti akan menemui kalian. Pasti akan datang kepada kalian kematian itu. Enggak usah dicari, juga jangan lari. Udah anteng. Kalau mohon maaf, ini bahasanya kasar banget. Ada penceramah yang mengatakan corona itu kayak asu. Saya aduh, ini penceramah tapi kok ngomongnya masya Allah. Ternyata maksudnya bukan sampai ke sana. Kalau kalian dikejar anjing, diem, teriak sama yang punya anjing, teriak, mas anjingmu ini loh, anjingmu cekelen, pegangan apa, kandangan gitu, anjingnya kandangan. Kalau kita dikejar anjing, kalau kita lari kena, ngelawan juga jangan, kita bisa kena gigitan dia. Artinya anteng, sudah kita berserah diri kepada Allah. Corona punya Allah, minta dong pertolongan pada Allah. Ya Allah, hilangkan corona dari kehidupan kami, hilangkan. Ketika ada corona itu datang, minta sama kepada yang punya corona nih, angkat dia ya Allah, angkat dia. Caranya bagaimana? Mendekat kepada Allah. Enggak ada jalan lain. Mendekat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah angkat makhlukmu ini ya Allah dari kehidupan kami. Itu jalan yang paling cocok buat saya. Itu jalan yang paling cocok. Makanya berzikir, sholat tepat waktu, bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun, itu adalah cara yang untuk meningkatkan imun dan iman kita, untuk menghindar kita dari COVID yang ada sekarang. Maka saya lebih baik seperti itu. Makanya saya nggak lari kemana-mana. Tetap berani banget jangan, takut banget juga, biasa saja. Yang penting kita jaga protokol kesehatan kita, berusaha semaksimal mungkin. Ikhtiar kita sudah maksimal, serahkan kepada Allah. Karena corona itu yang punya Allah. Orang artinya sesafety apapun dia, dia protokol kesehatan mas, pokoknya pol-polan. Tapi kalau dia takdirkan kena. Tapi mohon maaf, ada orang yang biasa saja, tapi oleh Allah belum ditakdirkan kena, ya tidak kena aja. Jadi ini yang harus kita sikapi, menyikapi wabah yang sekarang ada. Kita biasa. Yang paling penting buat saya, dekatkan diri kita kepada Allah, jangan sampai jauh. Karena kalau kita dekat dengan Allah kan hati kita tenang, pasrah dengan keadaan di tengah-tengah ikhtiar kita, itu menjadi imun yang luar biasa. Sampai hari ini ketakutan saya nggak pernah berlebih. Kalau memang Allah takdirkan saya harus mati karena corona, mati aja, gitu kan?
Yang penting saya jaga protokol kesehatan saya. Tapi kalau Allah panjangkan umur saya, selamatkan saya, memang takdir saya belum menjadi korbannya virus. Nah ini yang harus kasih kali. Maka kata Gus Yusuf itu apa tuh? Ada ulama yang kasyaf, wali yang kasyaf. Kemudian dia bisa berbicara dengan virus. Ketika dia berbicara dengan virus, apa yang Allah tugaskan kepadamu? Saya ditugaskan oleh Allah untuk datang ke satu kaum dan saya bisa menimbulkan kematian di sana dengan jalan saya. Berapa korban yang harus kamu yang Allah titahkan kepadamu untuk menjadi korban? Sekitar 2.000 orang. 2.000 orang. Sudah berlalu. Setelah itu ternyata ketemu lagi waliullah yang jadab itu dengan virus tadi. Ditanya, kamu sudah selesai tugasmu? Sudah selesai tugas saya. Berapa korbannya? 10.000 orang. Loh, kamu bilang kemarin 2.000 orang. Kenapa sekarang 10.000 orang? Ternyata apa? Yang 2.000 memang kena saya. Yang 8.000 karena paranoid mereka kepada saya. Karena ketakutan mereka kepada saya yang membuat mereka meninggal. Bukan karena saya, bukan. Jadi itu yang harus kita sikapi. Artinya pasrah kepada Allah, berzikir, ini menjadi imun yang sangat luar biasa. Penambah kekuatan tubuh kita yang luar biasa. Zikir itu luar biasa. Luar biasa. Bacaan Quran kita ternyata itu bisa menjadi obat kita menghadapi virus ini. Kenapa? Dengan baca Quran kan hati kita tenang. Itu logikanya. Hati kita tenang, pikiran kita tenang. Tidak hanya baca Quran. Dengan sesuatu yang baik biasanya membuat pikiran kita tenang. Sedekahlah, menolong orang lain, sholat, ngaji, itu membuat pikiran kita tenang. Itu menjadi pengangkat imun tubuh kita. Maka jangan pernah jauh dengan Allah. Itu kuncinya. Jangan takut berlebihan dengan makhluk Allah. Jangan juga menjauh dari Allah. Kalau kita biasa sedang-sedang saja, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat. Ya. Ini aja barangkali sampai di sini dulu, sampai waktu maghrib ya. Besok kita masuk waktu Isya, insya Allah. Sebelum saya tutup barangkali ada 1-2 pertanyaan. Ya silakan. Ini sudah Mbak Yudi? Sudah? Ini sudah? Mati ya? Hanya